Dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ini sudah ada 6 orang, jadi dimulai saja. Bentar, 6 orang ya, betul. 6, ya, betul. Untuk kali ini saya masih apa istilahnya? Introduction ke Excel. Nanti kita langsung, jadi buat teman-teman yang ada di depan komputer gitu ya, bisa langsung coba. Ini untuk hari ini kita langsung coba apa nih, mencoba langsung ya dengan data. Jadi langsung aplikatif. Jadi teman-teman langsung bisa punya gambaran apa yang terjadi ketika hal ini dilakukan, hal itu dilakukan, gitu ya. Oke. Nah, ini outline untuk kita hari ini. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk ini ada Mbak Toxful datang. Mbak Toxful. Kok nggak ada? Ini Toxful. Absennya dulu. Mbak Toxful sama Mbak Risalia. Oh ya, sama Waalaikumsalam. Ya nggak apa. Sama mengingatkan teman-teman ya, ini yang belum ngumpulkan. Oh, ini Mbak Minsi juga sudah hadir. Mbak Minsi Susi. Loh, kok nggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Minsi Rotus. Oke, nomor 1. Bentar, absen dulu ya. Mbak Minsi. Saya sambil mengingatkan teman-teman, bagi ya teman-teman yang belum mengumpulkan PPT, harap segera mengumpulkan ya, biar ada nilainya. Tadi sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ke 4. Oke. PPT aja. PPT, PowerPoint. Membuat PowerPoint, bukan KTP, Mbak. PPT. PowerPoint. Presentation. Oke. Buat KTP. Oke ya. Ini nggak ada yang masuk lagi kan? 99 kan? Oke. Sudah di absen semua. Nah, sekarang hari ini saya mau membicarakan tentang masalah bagaimana sih merencanakan sebuah workbook gitu ya. Merencanakan sebuah workbook. Workbook itu apa? Nah, ini dijawaban di nomor 2 ini. Jadi ada apakah perbedaan antara workbook dan worksheet gitu ya. Nanti dijawab. Atau mungkin seharusnya yang pertama ini, workbook sama worksheet yang pertama harusnya, baru yang kedua. Kebalik berarti nanti ya. Nah, ini yang ketiga, saya memberikan sebuah data tentang daftar nilai siswa gitu ya. Daftar nilai siswa, kemudian teman-teman bisa langsung aplikatif tentang bagaimana sih memperbaiki penulisan kesalahan. Kesalahan penulisan, kemudian bagaimana membuat auto number, kemudian bagaimana menghitung nilai akhir. Begitu ya. Iya, belum buku. Barusan datang, barusan jalan-jalan tadi. Kemudian bagaimana memasukkan teks panjang pada sel, gitu ya. Tadi kemarin sudah tahu apa itu sel. Kalau belum tahu nanti langsung kasih tahu ya, sel itu apa. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu lah sel itu apa. Kemudian bagaimana memasukkan kolom dan baris. Jadi sudah ada kolom, sudah ada baris.
bagaimana memasukkannya di tengah-tengah gitu ya. Kemudian memberikan identitas pada worksheet gitu. Oke. Nah, ini tentang bagaimana merencanakan sebuah workbook gitu ya. Jadi sebelum membuat workbook, teman-teman pasti sudah di dalam kepala teman-teman sudah ada yang bayangan bagaimana membuat sebuah workbook. Nah, ini hal-hal yang biasanya ada sebelum membuat workbook, atau kira-kira yang teman-teman harus pikirkan sebelum membuat workbook. Nah, ini misalkan saya membuat sebuah kasus pada kayak semacam perusahaan namanya AHA Digital gitu ya. AHA Digital ini dia produsen atau memproduksi DVD gitu ya, memproduksi DVD. Nah, yang pertama yang harus dijawab sama teman-teman itu adalah apa masalah yang ingin saya selesaikan sehingga saya membuat workbook gitu ya. Yang pertama adalah saya membutuhkan kontak informasi untuk setiap customer dari AHA Digital gitu ya. Jadi itu salah satu masalahnya. Mungkin masalah yang kedua adalah saya ingin mengetahui berapa banyak sih jumlah divisi yang sudah saya buat untuk customer saya gitu ya. Nah, mungkin ada lagi masalah Microsoft Office ya, Office Excel ini ya. Kita bicara tentang masalah Excel gitu ya. Nanti ada hasilnya. Pertanyaan yang slide yang kedua ini harusnya slide yang pertama baru slide kedua sih, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa terjawab semua, lebih clear gitu ya. Kemudian saya harus mengetahui atau biaya yang harus saya bebankan untuk setiap service yang saya lakukan kepada customer saya. Itu masalah-masalah yang ingin saya selesaikan. Makanya saya membuat sebuah workbook gitu ya. Kemudian setelah itu masalahnya sudah saya ketahui, maka apa saja yang saya butuhkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Tentu yang pertama adalah nama-nama customer gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin adalah waktu transaksi. Yang ketiga mungkin adalah jumlah transaksinya. Kemudian kapan, di mana gitu ya. Dan lain-lain. Itu apa saja, itu yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu selesai nanti kita bicarakan bersama ya workbook itu apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apa saja perhitungan yang saya butuhkan. Not itu apa? Not. Nanti kita bicarakan ya, nanti habis ini kita bicarakan. Nanti kita bisa ngulang ke slide yang awal gitu ya, biar gampang. Atau gini aja lah, kita langsung aja ke slide yang ini. Nah, mana ini? Nah ini. Mungkin teman-teman tahu apa perbedaan workbook sama worksheet? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Atau jawab aja di situ. Kalau mau angkat tangan boleh langsung jawab, nanti tak allow yang mic-nya itu. Silakan teman-teman. Silakan. Siapa yang mau? Yang tahu lah apa itu workbook, apa itu worksheet. Oke, boleh. Ayo teman-teman, siapa yang tahu? Saya beri waktu berpikir 2 menit deh. 2 menit. Nah, 2 menit. Benar, buku kerja.
Betul, betul. Terus bedanya apa? Kita kita ngomong untuk kapasitas Excel ya, kapasitas Excel. Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Ini. Oh, sudah. Betul ini. Mbak Toxpool ini benar. Sip. Ya, benar sekali ya. Jadi, workbook adalah buku kerja, dalam Excel adalah seluruh tampilan. Jadi, kalau kita bentuk filenya itu bentuk hardnya itu filenya. Jadi, workbook itu file. Kalau worksheet itu adalah lembaran di dalamnya workbook. Biasanya nanti ada worksheet ya di bawahnya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, seperti itu. Nah, ini betul ini, Mbak Toxpool. 100 ini Mbak Toxpool ya. Gitu, teman-teman ya. Jadi, kalau kita mengacu pada jawaban dari Mbak Toxpool itu siapa sih? Mbak Eka. Maka ketika kita merencanakan workbook, nah berarti kan butuh hal-hal seperti ini. Jadi saya sudah sampai mana? Sampai apa saja yang sudah saya butuhkan sudah. Kemudian kira-kira apa saja sih perhitungan yang saya butuhkan gitu ya. Nanti karena seluruh masalah ini, seluruh solusi dari masalah-masalah ini atau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala saya itu akan saya masukkan semuanya ke dalam workbook gitu ya. Ini ada yang baru nih, Mbak siapa namanya? Mbak Awin Mu'alifah. Oke. Nomor 4 Mbak Awin ya, betul ya? Nah, kemudian apa saja perhitungan-perhitungan yang saya butuhkan. Nah, dalam hal ini adalah yang pertama mungkin adalah jumlah total DVD yang telah dibuat gitu ya. Karena jumlah total mempengaruhi omset saya gitu ya. Kemudian total setiap transaksi berapa dan lain-lain untuk perhitungan yang saya butuhkan. Kemudian bagaimana sih bentuk form yang saya rencanakan yang enak buat saya gitu ya. Mungkin yang pertama adalah itu informasi, itu bukan informasi. sorry informasi customer harus dibuat pada kolom berbeda. Misalkan informasi customer 1 pada kolom pertama, informasi customer 2 pada kolom 2. Itu misalkan contoh saja, bisa yang lain gitu ya. Kemudian pada kolom terakhir harus ada jumlah total misalkan. Itu contoh form yang akan saya rencanakan gitu ya. Kemudian tentu kita ngomong tentang masalah tipe data gitu ya. Tipe data. Jadi tipe data untuk teks kan pasti ada untuk nama depan, nama tengah, nama belakang, atau misalkan alamat customer gitu kan. Itu tipenya teks. Kemudian untuk tipe number itu adalah untuk jumlah DVD misalkan. Jadi ada yang masuk ini. Oh ini. Ya. Selamat malam juga, nggak apa-apa. Nomor yang itu nih. Ini sudah banyak yang masuk. Sekaligus mengingatkan teman-teman bagi yang belum mengumpulkan PPT, bukan KTP, untuk segera langsung mengumpulkan ya teman-teman. Biar nanti ada nilainya. Oke. Kemudian tipe data yang lain biar kita gampang gitu ya. Kalau number adalah tipe data yang nantinya untuk perhitungan gitu ya, untuk perhitungan. Kalau teks kan nggak bisa untuk perhitungan, tapi untuk number bisa untuk digunakan sebagai perhitungan karena number misalkan jumlah data, jumlah DVD, kemudian jumlah transaksi,
misalkan jumlah customer gitu ya. Jadi misalkan kita ingin tahu berapa sih jumlah customer untuk bulan ini, itu jumlahnya number gitu ya, jumlah orang. Kemudian tipe data yang lain mungkin misalkan adalah date sama date time. Jadi misalkan waktu terjadinya transaksi dan sebagainya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana merencanakan workbook? Tidak ada ya? Jelas? Oke. Nah, ini yang tadi perbedaan workbook sama worksheet sudah tahu. Ini mungkin Mbak Aten sudah tahu nih Mbak Aten nih. Workbook sama worksheet atau mau diulang? Bisa di scroll ke atas. Bisa nggak ya? Kosong mungkin ya. Workbook. Jadi workbook itu filenya, Mbak. Workbook itu filenya. Jadi kita ketika membuat file Excel itu biasanya adalah workbook 1 karena kalau kita ambil analogi gini. Jadi kita punya sebuah buku gitu ya. Kita punya sebuah buku. Ini buku kerja saya. Nah, setiap lembaran di buku saya itu adalah sheet. Jadi lembaran kerja saya. Nah, bentuknya kalau di sini adalah file. Jadi file Excel saya itu namanya workbook. Karena nanti di dalamnya ada kayak bentuk tab-tab di bawah itu kan. Nah, itu worksheet saya gitu. Gitu ya. Itu analoginya paling gampang. Dan memang analogi ini yang digunakan karena apa istilahnya? Mendigitalisasikan bentuk buku ke dalam komputer gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Nah, kita langsung saja. Jadi teman-teman yang punya komputer, yang di depan komputer, silahkan membuat tabel yang seperti ini. Nah, tabel untuk daftar nilai siswa. Ini namanya samaran ya, bukan samaran. Jadi-jadian. Nah, jadi kita biar mau coba langsung, biar gampang teman-teman mengolah data gitu ya. Ya, sekarang. Ya, nggak apa-apa. Biar gampang nanti enaknya. Enak. Bagi teman-teman yang nggak punya, nggak apa-apa. Ini biar apa ya istilahnya, langsung aplikatif gitu ya. Tunggu 5 menit ya, teman-teman ya. Cukup nggak 5 menit? Oke, nggak apa-apa. Oh iya, hasilnya gini. Tapi nggak tahu susah apa enggak bagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak di depan komputer, itu hasilnya masih bisa mengikuti dengan cara menginstal. Namanya OneDrive. Ini OneDrive. Cari aja di, kalau ini teman-teman pakai pakai Android gitu ya. Cari namanya OneDrive. Nah, apa itu OneDrive? OneDrive itu adalah aplikasi Office online yang dibuat oleh Microsoft. Gitu ya, dibuat oleh Microsoft. Jadi teman-teman kayak semacam punya Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, tapi di internet gitu. Jadi teman-teman harus harus login dulu, harus daftar gitu ya, harus punya emailnya Microsoft kayak semacam Hotmail, kemudian emailnya Microsoft yang lain itu ya, Hotmail, Outlook gitu ya, outlook.com, kemudian yang lain. Kemudian bisa pakai Excel betul. Kemudian bisa langsung online, jadi pakai HP bisa. Pakai Excel, membuat Excel pakai HP bisa. Kemudian membuat PowerPoint pakai Excel juga bisa gitu. Jadi enak. Jadi teman-teman sambil misalkan
tadi yang apa namanya yang sudah saya bicarakan sama Mbak Ratmi tadi ya. Jadi misalkan nggak punya apa namanya komputer, ngilangin kotak seperti tulisan antar nilai siswa. Oh, ini ya daftar nilai siswa ini ya. Daftar nilai siswa ini gini. Jadi Mbak Ayu Mas Ayu dari ya rata tengah sama di merge gitu ya teman-teman. Ini merge ini, jadi select dari kolom A1 sampai kolom G1, kemudian di merge. Di atas itu ada merge, dicari merge-nya, tulisannya merge gitu. Mana ya, merge and center kalau nggak salah, merge and center ini. Jadi saya merge dari kolom ini sampai kolom sini. Sudah ketemu Mbak Ayu? Saya nggak bisa nunjukkan soalnya kan nggak bisa screen gitu ya. Screen bisa nggak ya? Screen. Hah? Dari YouTube-nya dari. Iya kan tadi dari YouTube. Kan bukan dari ini. Terus Mbak kita pas sudah ketemu Mbak siapa? Mbak Ayu Mas namanya siapa sih? Endang Rahayu, Mbak Endang Rahayu. Kalau nama nilai itu bisa ngawur lah teman-teman, nggak masalah, nggak harus fix sama dengan seperti ini, atau mungkin fix saja nggak apa-apa biar nanti nggak bingung. Saya tadi sampai mana? Oh sampai sampai tadi saya ngomong tentang OneDrive ya. OneDrive. Jadi bagi teman-teman yang misalkan tidak punya komputer masih bisa mengerjakan tugas-tugas gitu, maksud saya seperti itu. Karena bisa langsung membuat file online. Oke. Nggak apa-apa. Makanya tadi saya apa namanya, kalau punya solusi lain, misalkan Mbak Ratmi nggak punya komputer gitu sampai akhir semester kan kasihan gitu ya, nggak ada nilainya, maksudnya nggak ada nilai UAS gitu loh. Gimana, sudah selesai? Mungkin sampai sini aja, mungkin sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 8 lah, sampai baris 8 ini. Iya, nilainya ditulis juga biar nanti gampangnya biar sama gitu ya. Sampai nomor 8 lah. Ditulis nilainya di masuk, bentar, saya tak jawab dulu, bentar. Oke, tinggal nulisnya doang. Gimana Mbak Ratni? Apanya yang gimana?
Yang tadi yang mana maksudnya? Tadi yang mana? Oh, ini jadi saya teman-teman lagi apa istilahnya, mengopi ini gitu ya, mengopi data ini. Silakan teman-teman diaplikasikan. Jadi nanti kita buat langsung aplikatif biar gampang. Oke. Berarti sudah pakai laptop ini ya berarti ya sekarang. Sudah pakai laptop. Oke. Nah, Mbak Ratmi bisa langsung ngopi nih datanya. Ditulis Mbak Ratmi. Sampai nomor 8 aja, nggak usah semua, nggak apa-apa. Ya, ini datanya ditulis. Jadi buka Excel, kemudian ngopi datanya di copy. Oke, ditunggu ya. Ini soalnya saya pingin ya sudah saya coba untuk biar teman-teman punya gambaran langsung. Terus ini datanya jangan dibuang ya teman-teman ya, disimpan aja karena nanti kedepannya nanti ada tambahan-tambahan biar gampang gitu ya, nggak usah buat lagi gitu loh. Udah selesai Mbak Apeng, Mbak Nengtia Apeng. Tadi ada yang masuk ya? Siapa yang tadi masuk? Mbak Lala Wiwi itu nomor berapa ya? Mbak Lala Wiwi, oh Mbak Rahayu, waalaikumsalam. Oke, Mbak Wiwi Rahayu, oh ini. Oke, gak apa-apa, sip. Nah, Mbak Lala Wiwi di depan komputer apa enggak? Depan komputer. Kalau di depan komputer langsung tulis ini Mbak. Di Excelnya dibuka. Terus tulis datanya ini Mbak. Sampai baris 8 aja Mbak, enggak apa-apa. Enggak usah semua. Jadi dari ini daftar nama siswa enggak usah enggak apa-apa. Jadi dari sini. Ding sorry. Dari sini, gini aja deh. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sorry. Tutupan. Yes, gitulah kira-kira. Oh ini loh. Oh, bisa. Oke deh, gitu deh. Nama dan lain-lain tidak bisa rata tengah. Masa? Wah, Mbak Santi masih sama persis tuh. Mantap. Di select namanya. Jadi dari sini diklik di Mbak Tuxbol ya. Di select kolom ini, terus ditengahkan pakai yang tengah itu Mbak. Shoot gitu, yang ini, yang tengah, bukan yang pinggir. Kan ada yang pinggir gini-ginian. Nah, pilih yang tengah ini. Ini nomor sama rapornya dikosongin dulu ya, nanti kita sambil jalan. Karena kita akan menghitung nilai rapor, kemudian memberikan auto number pada nomor. Sudah teman-teman? Oke, save. Gimana tadi Mbak, siapa tadi? Oke Mbak Uat, silakan. Punya saya harus dimatiin baru bisa masuk ke PowerPoint. Maksudnya bagaimana Mbak Lala Wiwi? Ini bukan PowerPoint tapi Excel Mbak.
yang dimatiin apanya? Gak bisanya kenapa Mbak Lalawi di depan komputer kan? Terus gak bisanya kenapa? Atau mau ngomong langsung biar cepet ya. Oke, bisa ngomong kan ya? Dung. Muter-muter. Kenapa kok gini? Offline ya? Amini, oh ini Mbak Amini. Mbak Amini online ya, Mbak Amini. Oke. Mbak Amini bisa dengar suara saya? Mbak Amini di depan komputer kan? Ini langsung di copy Mbak Amini nanti biar bisa ngikutin. Datanya buka Excel, kemudian Mbak Amini langsung di copy ini datanya. Silakan. Waalaikumsalam. Apa? Ya Mbak Amini dibuka Excelnya, kemudian di copy datanya biar nggak ketinggalan sama teman-teman. Mana caranya? Gimana? Sudah teman-teman ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau yang namanya membetulkan bagaimana caranya jika salah satu itu sudah salah tanpa harus menulis ulang dari awal. Maksudnya bisa juga sih menulis ulang, tapi kalau tengah-tengahnya ada yang salah gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini kita memperbaiki kesalahan penulisan ya. Jadi kita sudah punya data banyak gitu misalkan. Ini kan cuma 10 gitu kan ya. Misalkan datanya ada 5.000 gitu ya. Nah, biar nggak nulis ulang atau di tengah-tengah. Jadi misalkan datanya namanya ini panjang gitu ya. Terus kemudian kita harus mengganti nama itu hanya satu huruf saja gitu ya. Biar nggak nulis ulang dari panjang, gimana caranya gitu ya. Atau misalkan salah satu contoh lagi adalah kita menuliskan kayak semacam alamat lah. Alamat kan panjang gitu ya. Nah, misalkan satu kata saja yang salah. Nah, kita nggak mau atau nggak perlu mengganti seluruhnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya gampang. Ini caranya ya. Jadi ada 3 cara. Oke, ada 3 cara. Yang pertama, klik 2 kali pada sel yang salah. Terus kemudian teman-teman ganti.
Oke, itu yang cara pertama. Bisa langsung coba, silakan. Jadi klik double 2 kali pada sel yang salah. Kan yang salah kan cuma di sel ini aja kan. Di sel ini, sorry. Di sel ini berapa nih? Di ini tuh B11 gitu ya, B11. Di B11, di double klik 2 kali. Klik gitu. Nanti kita bisa langsung ganti. Atau ditaruh kursornya itu di sel tersebut yang salah, kemudian tekan F2 sama saja gitu ya. Atau jadi tadi kan kita mau ganti Dini menjadi Dani gitu kan, itu kan sudah berbeda banget kan orangnya kan jadinya kan. Nah, cara yang ketiga adalah kita tempatkan kursor kita pada sel yang salah. Jadi tempatkan kursornya di sini gitu ya. Nah, saya tahunya malah coba. Nah, ya betul, nggak apa-apa. Biasanya ada beberapa cara memang. Jadi kita taruh selnya di sini, kemudian kita gantinya di sini. Nah, ada 3 cara. Jadi teman-teman bisa gunakan, terserah teman-teman cara mana yang paling cepat gitu ya. Ini hanya trik saja supaya teman-teman tidak menulis keseluruhan penulisan jika ada yang salah. Salah satu contoh tadi kan, kalau nama mungkin nggak terlalu panjang gitu, nggak ada masalah. Tapi misalkan teman-teman membuat kayak semacam apa ya, daftar kejadian gitu misalkan. Jadi teman-teman menuliskan kejadian apa, terserah kejadian apa. Misalkan nama ini kejadiannya bagaimana, oh pada saat itu akan panjang. Nah, ada salah satu di kejadian itu yang harus diganti. Nah, gantinya nggak seluruhnya. Silakan Mbak Santi. Kok di kalau salah? Iya, nggak apa-apa. Diklik lagi satu kali lagi. Klik nanti sama seperti kita nulis ulang dari awal. Gitu Mbak Ratmi. Keblok itu maksudnya kita mau ganti semua apa enggak gitu ya. Kalau nggak mau ganti semua, diklik satu lagi, kemudian diganti. Maksudnya namanya cuman sampai Danu. Maksudnya bagaimana Mbak Wabat? Oh, yang Dani Mbak, yang atasnya Danu. Iya, itu enggak atasnya itu. Dani. Ini atasnya Danu. Dini, di Dani. Bentar, ini ada yang lain. Kalau mau ngerapiin garis biar sekali. Kalau mau ngerapiin garis itu maksudnya kolom Mbak Santi, betul nggak Mbak Santi? Garis itu maksudnya kolom itu kan, ada kolom, ada baris, yang mana? Kalau kolom itu yang kolom, ya kolom. Nah, kalau kolom ada nggak di ini ya? Kalau kolom nanti deh di slide selanjutnya ya. Bukan slide selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya ya. Kayaknya di slide saya nggak ada. Caranya gampang. Caranya kita betul. Nanti saya masukkan ke pertemuan selanjutnya. Tapi saya kasih tahu sekarang ya. Nanti saya catat sekarang biar teman-teman yang lain juga tahu. Bentar, Pak catatnya. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, Mbak Dinda. Menyimak ya Mbak Dinda ya. Kusnul. Nanti tak kasih tahu Mbak. Tak masukkan ke slide pertemuan selanjutnya Mbak Santi ya. Tapi caranya gini caranya. Jadi misalkan, nah gimana tuh Mbak?
Mungkin Mbak Kwanami mau menjawab, silahkan, biar saya nggak jawab. Klik. Ya, betul. Diklik pada garis di atas. Suaranya siapa yang nggak ada? Mbak Ningti apa nggak ada suaranya? Suaranya siapa? Suaranya saya? Atau oke, saya jawab dulu aja ya, biar cepat gitu ya. Jadi, misalkan nama yang ingin saya panjangkan gitu ya, otomatis. Oh, nggak perlu ditarik ke kanan, Mbak. Jadi, biar otomatis, ini kan ada garisnya itu, seperti Mbak Toxball itu kasih tahu. Ada garis kolom, jadi ada garis kolom, ini ada garis, ini garis, ini garis, gitu kan. Nah, garisnya ini sampai ada tanda plus, diklik 2 kali, klik gitu ya. Klik 2 kali, nggak usah digeser, nggak perlu digeser, jadi klik 2 kali. Nah, itu Mbak Toxball udah tahu, diklik 2 kali, nanti otomatis akan menyesuaikan. Coba deh, tulis nama ini, salah satunya panjangkan gitu, terus diklik di B nya ini kan, B ya, dalam hal ini B kan, terus itu diklik 2 kali, klik gitu, klik yang ini, klik, nah ini 2 kali, nanti otomatis panjang, otomatis. Saya dicoba. Bisa ya? Ya, pakai yang otomatis Mbak Santi. Ya, sip. Sudah ya ini ya. Jadi ada untuk memperbaiki penulisan ada 3. Yang pertama yang tadi. Jadi di double klik sel yang salah. Kemudian yang kedua adalah menempatkan kursor pada sel tersebut, kemudian kita tekan F2. F2 tahu ya yang di atas itu ya, F2. Ada F1, F2, F3 sampai F12. Kemudian yang 3 itu yang Mbak Santi sudah tahu. Jadi tempatkan kursornya di tempat yang salah, kemudian digantinya di formula bar ini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuat auto number? Siapa yang sudah tahu membuat auto number? Ada yang sudah tahu cara membuat auto number? Betul, ya betul. Sip, kalau sudah tahu. Oke, kalau gitu kita lewati ya. Teman-teman yang lain sudah tahu ya. Jadi buat nomor 1, nomor 2, kemudian sampai ada tanda positif gitu ya. Iya betul. Semua klik number, tulis nomor 1, tulis nomornya nomor 1 dan 2 Mbak. Kalau nomor 1 nggak bisa. Kalau 1 aja, ini 1 ini aja ya, 1 Mbak, siapa nih, Mbak Toxball. Terus kita dragnya dari nomor 1, nanti jadinya 1 semua. Nggak bisa increment itu apa? Bertambah, tidak bisa bertambah. Kalau 1 dan 2 dia otomatis punya model bahwa 1, 2, 3, 4 sampai dalam hal ini adalah 10 gitu ya. Jadi sampai ada tanda positifnya ini loh.
di select, kemudian sampai ada tanda positifnya, kemudian sampai ada tanda positif gitu ya, kemudian di drag shred gitu ya, kemudian dilepaskan, maka otomatis seperti ini gitu ya. Oke ya teman-teman ya, sudah lancar lah ini. Ada yang mau ditanyakan sampai auto number? Tidak ada. Oke, sekarang berarti sudah terisi ya untuk nomor, untuk nama dan sebagainya sudah terisi, tinggal mengisi rapor gitu ya, mengisi rapor. Nah, silahkan teman-teman mencoba ini. Jadi menggunakan rata-rata untuk rapornya ini, rapornya. Nanti harusnya nilainya harus sama seperti ini, harus sama. Nah, untuk nilai rata-rata dari keseluruhan nilai, jadi misalkan tugas, praktikum, mid test, final, itu di rata-rata. Itu ada dua cara sih. Aslinya sama saja. Cara pertama ini masih semi manual. Kenapa? Karena yang menjumlahkan dan yang membagi adalah kita sendiri. Kita menggunakan sum itu apa? Summation ya, dijumlahkan antara C4 sampai F4. Ini kan tadi C ya, ini harusnya. Ini C. Ini C, ini A, ini B. Gitu ya. Ini C, D, E, F, G. Gitu ya. Berarti kan dari C ini sampai F keempat, ini keempat, gitu ya. Itu nilai rapornya adalah dijumlah kemudian dibagi 4 karena nilainya 4 gitu ya. Atau menggunakan average langsung bisa. Kemarin sudah bisa, oke ya. Kemarin sudah lancar, yang ini berarti sudah terisi semua kan. Nah, kemudian ada triksnya supaya lebih cepat. Bagaimana triksnya? Triksnya adalah tidak perlu di summation semuanya gitu ya, tapi tinggal ada dua cara. Yang pertama ditarik ke bawah, jadi dari nilai pertama ini sampai dapat di pojok bawah sampai dengan plus positif yang kayak ini, kemudian ditarik bawah. Atau nilai positifnya ini, bukan nilai positif, kursor yang sampai bentuk positif ini di double klik gitu, nanti otomatis seperti ini, otomatis akan mengisi semuanya. Nah, tapi ada syaratnya untuk yang double klik ini gitu ya. Syaratnya adalah satu kolom sebelum kolom yang diinginkan itu terisi. Nah, dalam hal ini adalah G gitu ya. Berarti kolom F itu harus jumlahnya sama seperti yang diinginkan. Misalkan F ini kan sampai 13 gitu ya. Kemudian ada yang kosong di sini, ini ada yang kosong. Misalkan kolom 14 ini kosong. Terus ada kolom 15 ini ada lagi, misalkan ini contoh saja. Ini ada isinya. Maka ketika di double klik itu akan berhenti sampai baris G13. Tidak akan bisa lanjut garis ke G14, tidak bisa. Tapi kalau ditarik ke bawah, dia bisa lanjut terus. Gitu caranya. Ini trik saja. Bisa langsung dicoba teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Atau sudah jelas? Ngitung G4 itu ini. Sorry. Ini. Nah. Ya, average khususnya pakai A, Mbak, bukan E. Average.
nanti otomatis average-nya C4 sampai F4. Titik 2 itu maksudnya sampai gitu ya. Sampai. Itu nanti otomatis akan membuat nilai seperti ini. Nah, ini cara cepatnya yang ini tadi. Ya, itu untuk perhitungan nilai, betul. Gimana? Sudah dicoba untuk yang triknya biar teman-teman tahu, biar apa ya istilahnya? Kalau mengerjakan pakai Excel, oh triknya lebih cepat gitu lah. Silakan coba, tunggu 2 menitan lah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ditulis saja ya teman-teman ya. Oh, yang sum, oke, bentar. Nih, biar jelas. Ya, sum terus kolomnya C4 sampai, ditulis saja itu di kolom ini ditulis. Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa Wawat kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok ada slash 4-nya itu? Ada yang bisa jawab? Karena kita untuk menghitung nilai rata-rata adalah apa? Menghitung nilai rata-rata adalah di jumlah seluruhnya, kemudian dibagi jumlah datanya gitu ya. Karena nilai rata-rata, tak hitungan sini ya, rata-rata, nilai rata-rata adalah jumlah total nilai dibagi jumlah nilai, banyaknya nilai. Nah, nih gitu Mbak. Pakai ini bisa kayaknya. XI gitu ya. XI X terus I. Nah, dibagi N. Ini new. Ini apa nih? Ada rata-rata lah. Rata-rata sama dengan. Nah, gini. Nah. Oke, sip. Gitu Mbak Wawat. Nilai rata-rata ini equation-nya kurang lengkap jadinya kayak gitu. Siap. Sudah semua teman-teman ya. Nah, lancar. Berarti nilainya atau tabelnya sudah lengkap sekarang berarti ya. Sudah lengkap, ada nomor dan nilai rapor. Kemudian nomornya dibuat dengan auto number dan rapornya dibuat dengan trik yang tadi, jadi cepat gitu ya. Seperti ini. Ada yang ditarik ke bawah sama trik
klik double 2 kali. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita ingin memasukkan teks panjang pada sel. Nah, gimana caranya? Teks panjang pada sel itu tidak akan jadi masalah jika teks tersebut sesuai yang kita inginkan atau space-nya masih ada. Misalkan space itu maksudnya ketika kita melakukan cetak, kita mau mencetak gitu ya, kemudian kita lebarkan kolomnya misalkan, karena misalkan tadi nama yang pertama siapa sih? Eka gitu ya. Nama Eka ini ternyata salah. Namanya seharusnya adalah Ahmad Adia Surya misalkan. Ini namanya saya random dari Google misalkan ini contoh. Kan jadinya panjang kan? Dari nama Eka menjadi nama Ahmad Adia Surya. Nah, satu cara adalah dengan melebarkan kolom ini, gitu kan? Contoh. Atau dengan cara yang double klik tadi, gitu ya. Sehingga nama ini menjadi panjang. Karena kalau tidak dipanjangkan nanti seperti ini kan, gitu ya. Terpotong seperti ini. Terpotong gitu ya. Maka kita harus panjangkan seperti ini, gitu kan? Nah, bagaimana jika lebar kolom itu fix, harus misalkan 1 cm atau berapa misalkan, itu contoh saja. Maka nama ini harus turun ke bawah. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Jadi melebarkan kolom. Jadi ada 2 kolom ini seakan-akan. Caranya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Tahu ya? Udah tahu, Mbak Toxball? Gimana caranya? Klik garis atas 2 kali. Oh, bukan. Maksud saya itu misalkan kolomnya harus lebarnya sekian. Harusnya lebarnya sekian. Nggak boleh dilebarkan kayak gini, nggak boleh. Gimana caranya? Bukan. Maksud saya itu kolomnya harus fix sekian misalkan, contoh saja. Menarik tanda itu maksudnya gimana? Tanda positif. Pakai gabungan 2 kolom ke bawah. Terus garis B dan C diklik 2 kali. Bukan. Itu kan nanti yang lebar kolomnya, gitu ya, Mbak Toxball. Kolomnya tidak boleh dilebarkan. Nah, itu intinya, tidak boleh dilebarkan. Karena kenapa? Misalkan kalau kolomnya dilebarkan, maka kolom yang lain akan tertarik ke samping. Kenapa? Kalau tertarik ke samping, bisa jadi ketika kelakuan print, maka terpotong, kan gitu kan. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan fix di B-nya itu harus fix, tapi ditarik ke bawah ininya. Maka namanya itu harus ke bawah. Jadi Ahmad terus Ade Suryanya di bawah gitu loh. Tadi Mbak Santi ngomong digabungkan 2 kolom ke bawah. Boleh caranya seperti itu. Tapi jadi masalah lagi. Karena kenapa? Ketika kita menggabungkan 2 kolom di bawahnya, maka tugas praktikum, mid test, final, rapor itu jadi harus digabungkan juga atau menggabungkan yang lain kan gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah klik pada sel tersebut, klik pada sel tersebut, klik kanan, kemudian pilih, ya baik, terima kasih Mbak Risalia. Kemudian pilih format cell. Oke. Setelah teman-teman langsung melakukan aja, nggak apa-apa. Ini contoh saja, contoh langsung, jadi aplikatif, teman-teman langsung tahu. Format cell. Kemudian akan membuka window yang baru. Nah, pada window itu teman-teman pilih tab alignment.
kemudian centang pada wrap text, kemudian di OK. Itu caranya. Nah, otomatis nanti tulisannya akan wrapping. Wrapping itu apa? Wrapping itu akan terpotong kemudian kayak semacam di enter gitu. Tapi tetap masih satu sel. Kuncinya masih tetap hasilnya masih dalam satu sel gitu. Nah, misalkan hasilnya masih satu sel ini, di wrapping itu nanti jadinya gini. Nah, kayak gini jadinya. Nah, gitu. Jadinya lebih besar, agak besar kolomnya. Barisnya agak besar. Itu harus diblok satu kolom saja atau semua? Maksudnya enggak. Jadi di Mbak Nengtia, jadi di sel ini saja, sel yang panjang saja. Dalam hal ini adalah B4. Gitu ya, B4. Dalam contoh saya, B4 saja. Di B4 ini diklik kanan selnya, terus kemudian pilih format cell, kemudian pilih, kan ada window baru kan, pada format cell, ya betul pada yang nama panjang itu aja. Ya, di checklist. Ya sudah, berarti kan sudah selesai. Nanti otomatis namanya akan seperti yang Mbak Toxbol bilang tadi, langsung tingkat. Nah, tingkat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nanti jadinya. Tapi masih dalam satu sel, gitu ya. Oke, kalau sudah, saya berikan triknya. Jadi, ini kan apa namanya? Terus diklik OK. Diklik OK, ini klik OK. Oke. Tombol OK-nya diklik. Sorry. Oke. Nah, diklik. Oke ya. Setelah semua selesai, saya mau kasih triknya itu biar cepat gitu ya, biar cepat. Gimana caranya? Caranya adalah belum jadi ya. Oh iya, silakan. Gimana? Sudah aku Mbak Santi?
Iya, diganti yang namanya panjang lah, terserah namanya dipanjangkan, misalkan yang panjang lah, panjang 5 meter gitu Mbak. Kok namanya, iya terus di wrap. Kok malah namanya satu persatu ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana Mbak Santi? Ya, terus ini contoh saja, namanya kan awalnya Eka, terus tak ganti itu yang panjang Ahmad Adia Surya. Itu kan berarti kan panjangnya lebih panjang dari Eka. Nah, tapi saya nggak pingin seperti itu karena nggak pingin dipanjangkan kolomnya karena terbatas space untuk ngeprint misalkan. Maka supaya tidak seperti itu, maka di wrap teksnya gitu. Alignmentnya mana? Oh, di masa nggak ada. Klik kanan. Untuk Mbak Santi iya, oke. Terus Mbak Nengtia ini nggak ada alignment. Kok bisa nggak ada alignment? Yang lain ada ya? Jadi alignment tuh di tabsnya sini Mbak. Mbak siapa? Mbak Nengtia apa ya? Tapi ganti namanya itu setelah diklik kanan. ganti nama ganti nama ganti namanya tuh ini contoh saja Mbak. Diganti dulu biar panjang gitu, kemudian biar kelihatan kalau di wrap. Kalau namanya cuma Eka saja kan nggak kelihatan di wrap karena kan besarnya kan sama gitu loh, besarnya kecil, panjangnya nggak begitu panjang gitu. Jadi diganti dulu Mbak Santi namanya, misalkan namanya Ahmad Adia Surya Eka Pratama Pratiwi Kritik. Nah, misalkan panjang banget kan. Nah, itu di wrap setelah itu. Jadi kelihatan yang kepotongnya mana gitu. Terus Mbak siapa? Mbak Nengtia. Sudah diganti namanya sampai nabrak garis. Gak bisanya gimana Mbak Wawat? Ya, terus klik kanan, betul. Tidak memanjang tapi satu persatu. Maksudnya bagaimana? Tidak memanjang tapi satu persatu. Iya betul. Itu namanya wrapping. Jadi tulisannya ke bawah, tapi masih dalam satu sel. Betul Mbak Wawat, itu betul. Kalau diganti dulu namanya pas diklik kanan. Kok bisa Mbak Santi? Loh, maksudnya gimana? Saya kok jadi bingung. Jadi gini, diganti dulu namanya yang panjang. Jadi Eka itu namanya teman-teman sekarang Eka kan di situ kan. Itu diganti dulu. Namanya Ahmad Adia Surya misalkan. Dia panjang kan. Nah, kemudian diklik kanan di sel itu, di nama yang panjang itu. Terus kemudian format sel. Kemudian pilih alignment yang ini. Kemudian
di wrap teksnya, kemudian di OK. Nanti otomatis nama panjang itu kan seakan-akan terpotong jadi 2 baris gitu, tapi tetap dalam satu sel. Maksudnya kenapa masih tetap dalam satu sel itu, maksudnya dia satu teks. Nah, masih satu teks gitu. Masih nggak ada pilihan alignmentnya. Oh iya, Papa punya 3 baris nggak ada masalah. Yang penting dia jadi 3 baris nggak ada masalah. Yang penting panjangnya, lebarnya kolom itu masih tetap gitu. Dan ketika kita ngeprint nggak ada masalah karena panjangnya tidak melebar gitu loh maksudnya. Oke ya. Yang belum nemu apa Mbak Santi? Ini waktu kita tinggal 5 menit, tinggal 5 menit. Tak akhiri sampai ini aja ya, sampai ini dulu ya. Ya, nanti ditanya selanjutnya kalau tanya. Jadi triknya untuk wrapping text ini, ini contoh kasus saja. Ini saya masih berbahasa Indonesia sekarang. Oke. Ini contoh kasus saja biar teman-teman punya pandangan gitu ya. Misalkan kita membuat rancangan keuangan. Nah, biasanya di rancangan keuangan itu ada kolom keterangan kan. Nah, keterangan kan panjang kan biasanya. Nah, kalau panjang banget kan kita nggak bisa ngeprint. Nah, makanya kita punya namanya wrapping text tadi. Ya, nanti jadinya seperti ini tadi teman-teman. Jadi seperti ini gitu ya. Terus contoh lain, misalkan tetap di rancangan keuangan ada kolom namanya mata anggaran. Biasanya mata anggaran itu kan panjang kan. Nah, itu bisa di wrap gitu. Atau misalkan contoh lain adalah survei. Jadi kita buat survei online gitu ya, misalkan kemudian kita mau ngeprint tuh survei online-nya. Nah, biasanya kolom pendapat dari responden itu kan panjang-panjang kan nggak mungkin cuma satu oke, baik, kan nggak seperti itu kan. Biasanya kan kolom pendapat kan panjang. Nah, itu biasanya bisa di wrap supaya kalau kita ngeprint itu bisa enak gitu ya. Oke, tinggal 4 menit ini. Nah, caranya trik aja untuk teks panjang supaya kita tidak melakukan hal seperti tadi. Jadi klik kanan, format sel, apa-apa. Nah, itu caranya adalah kita tulis dulu namanya. Yang panjang itu kita tulis nama panjang. Jadi kita tulis nama panjang. Jadi kita tulis gitu misalkan apa? Harun Ahmad Prasada Utama, ya misalkan gini ya. Kemudian ini teman-teman tekan shift terus di enter, maka otomatis kursornya akan berpindah ke bawah dan otomatis Harun Prasada Ahmad ini akan terwrap dengan otomatis. Silakan dicoba. Ini waktunya masih tinggal 3 menit. Ini triknya Mbak Santi, triknya supaya cepat untuk wrapping text. Jadi seperti yang tadi, misalkan kita punya biar cepat gitu ya, nggak usah klik kanan, format sel dan sebagainya. Nah, kita misalkan punya
Tulis saja di situ nama Harun Ahmad Prasetya Utama gitu ya. Kemudian sebelum kita pindah ke sel yang lain, jangan pindah secara otomatis, jangan pindah secara biasa, tapi tekan shift terus enter, duk gitu. Terus ini tekan shift terus enter. Maka otomatis akan jadi panjang ke bawah, maksudnya iya panjangnya ke bawah nanti seperti ini nanti. Nah panjangnya ini kan kolom ini lebih lebar dari baris ini itu lebih lebar dari baris yang lain, dari baris ini, dari baris ini, dari baris ini. Nah udah bisa ya. Oke mantap. Oh belum bisa ya. Oke deh, nanti sambil coba-coba ya Mas Andi ya. Ini waktunya tinggal 2 menit. Dalam 2 menit ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri, karena tinggal waktunya tinggal 2 menit. Gak berubah, masa gak berubah? Gak berubah itu maksudnya tetap panjang gitu atau gimana? Terus tetap panjang gitu intinya, tetap panjang. Teman-teman yang gimana? Sudah bisa ya teman-teman yang lain yang ini, yang shift enter itu? Oke, udah bisa ya. Gak bisa ya? Nanti dicoba lagi ya teman-teman ya. Ini waktunya tinggal 30 detik lagi. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat Facebook. Nanti saya upload YouTube-nya. Terima kasih. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum kirim PowerPoint, segera kirim karena tanggal 25 terakhir gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti pada slide.